Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan jam 1 ini kita semua masih mendapatkan suatu nikmat yang sangat luar biasa yang tidak batas dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menerangkan sebuah ilmu, yaitu kunci indera keenam. Jadi segala suatu ilmu, apapun yang kita lakukan untuk bisa membuka suatu indera kebatinan, kalau tidak ada yang namanya kunci, kita tidak mungkin akan bisa membuka indera keenam itu. Kenapa demikian? Kalau kita masuk ke rumah saja, kalau nggak ada kuncinya, bagaimana kita akan bisa masuk? Termasuk ilmu kebatinan juga. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke arah ke situ, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya, termasuk kita sekalian ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para pecinta Surya Jati dan para pecinta suatu ilmu tentang kebatinan. Malam ini saya akan menguraikan, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita paham tentang suatu ilmu kebatinan. Bagaimana caranya agar potensi yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita bisa terbuka. Tetapi perlu kunci. Jadi suatu amalan apapun harus ada kuncinya. Untuk itu, saya akan menerangkan. Mudah-mudahan Anda semua paham dan Anda bisa berhasil dengan kunci ini. Karena biar bagaimanapun hanya Allah lah yang maha mengetahui isi hati seseorang. Tujuan kita pengen tahu tentang kebatinan itu hanya semata-mata agar iman kita makin kuat. Ternyata ada suatu ilmu yang tidak kita ketahui. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yastawil ladzina ya'lamun
Samakah orang yang berilmu walladzina la ya'lamun dan orang yang tidak berilmu? Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Orang berilmu itu benar-benar mengetahui. Kata ilmu saja itu dari kata alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lamun i'lam. Itu kalau kita dipertel satu-satu. Jadi kalau kata ulama itu adalah jamak taksir. Seluruh orang-orang yang berilmu, kumpulan orang-orang yang berilmu. Apalagi seperti kita ini hanyalah apalah. Kita tidak memiliki suatu dasar ilmu apa-apa. Tetapi di dalam Al-Quran juga fastabihul khairat, berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Jadi kalau ini baik, kalau kata saya baik, maka kita sampaikanlah walaupun satu ayat. Tetapi kalau buruk ya jangan disampaikan, bahaya. Jadi kita harus memahami bahwa segala ilmu itu pasti ada kuncinya. Dan kuncinya itu saya akan terangkan, mudah-mudahan Anda semua paham dan mau menjalankan. Karena apa salahnya menjalankan dengan zikir-zikir, dengan bacaan-bacaan seperti Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ini kunci spesial buat Anda sekalian. Dan dikatakan di dalam Al-Quran juga, alamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak mempunyai ilmu apa-apa. Tetapi karena kita giat belajar setelah dewasa, kita bersekolah, akhirnya kita mendapatkan suatu wawasan, suatu pengetahuan, dan pengetahuan itu sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, para pecinta Suryajati dan pecinta ilmu, alhamdulillah, saya akan menerangkan dengan yang sejelas-jelasnya agar kita semua makin paham tentang dunia keilmuan. Jadi kunci suatu indera keenam atau kunci indera keenam, yang pertama kita membaca istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau bisa satu nafas. Kalau bisa, kalau nggak bisa, ya biasa saja. Yang penting kita dalam keadaan mata terpejam dan berkonsentrasi, benar-benar konsentrasi, benar-benar dalam keadaan kita bermunajat, kita meminta sama Allah, belas kasihan Allah agar kita bisa memahami suatu indera penglihatan yang orang awam tidak bisa melihatnya. Kalau itu arahnya ke situ. Kita membaca kalimat astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim itu 1000 kali. Insya Allah kita semua akan paham. Apa salahnya kita mempelajari ilmu itu? Karena yang dibaca itu adalah suatu zikiran atau suatu istighfar yang memang harus kita lakukan karena setiap hari kita memiliki suatu dosa.
Maka dari itu bacalah Astaghfirullahalazim dengan sejumlah 1000. Dan yang kedua, membaca sholawat 1000 kali. Jadi kita berselawat, silakan sholawat apapun. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, silakan. Yang penting jumlahnya itu 1000 kali. Dan yang ketiga, kunci mata batin, membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita membaca la haula wala quwwata 1000 kali. Dan syukur-syukur kita bisa memahami artinya juga. Karena tidak ada daya kekuatan bahkan untuk beribadah pun kecuali atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang keempat, membaca ya Allah ya Khodim, ya Allah ya Khodim, ya Allah ya Khodim sampai 1000 kali. Kita baca terus. Yang kelima, ya Latifu ya Khobir, ya Latifu ya Khobir, ya Latifu ya Khobir, kita baca 1000 kali. Kita baca terus. Udah mau makan, mengistiqomahkan bacaan itu. Dan yang keenam, yang terakhir, itu membaca ya batin, ya batin, ya batin 1000 kali. Insya Allah bila Anda semua melakukan apa yang saya uraikan sekarang, berarti Anda sudah mempunyai kunci mata batin. Jadi tidak semua orang bisa mengetahui kunci ini. Dan mudah-mudahan Anda semua masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan. Dan saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan setiap orang yang belajar ilmu, entah ilmu apapun, entah bentuknya ilmu apapun, entah apa yang ia kerjakan, yang penting tujuannya hanya mengharapkan ridho kepadamu, maka kabulkanlah permintaannya ya Allah, kabulkanlah hajatnya ya Allah, karena Engkaulah Maha penerima doa. Ya Allah, kabulkanlah suatu permintaannya ya Allah. Ya Allah, pisahkanlah semua orang yang mungkin ilmu ini, karena Engkaulah Maha yang membisahkan, yang mengadakan dan yang mentiadakan. Ya Allah, hanya Engkaulah Maha dari segala maha, maka berikanlah kami keberkahan. Amin. Amin. Mudah-mudahan Anda semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, saya peringatkan sekali lagi, jangan pernah sombong dengan suatu keilmuan dan jangan pamer atau jangan mencari musuh. Carilah persahabatan karena kita sesama muslim. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.